Baik, kita selanjutnya akan membahas bagaimana kebutuhan air itu bisa dihitung. Jadi ada beberapa kebutuhan air yang kita perhitungkan. Secara umum nanti ada ini contohnya diambil dari waduk ya, bukan menjadi kebutuhan air minum, kegiatan perkotaan, dan ada di industri, pemeliharaan sungai, perikanan, peternakan, irigasi. Jadi nanti akan dibagi dua. Jadi ini perikanan, peternakan, dan irigasi. Ini akan masuk dari kebutuhan air irigasi. Yang ini yang 3 non irigasi. Non irigasi dibagi lagi RKI, rumah tangga, kota, dan industri. Dan juga ada penggelontoran untuk pemeliharaan sungai. Jadi kalau kita bangun waduk itu kita perhitungkan, jadi sungai yang di bawahnya itu tetap akan mendapatkan aliran untuk dari waduknya. Jadi tidak setelah dibendung atau sudah dibuat waduk, jangan sampai yang sungai di bawahnya itu tidak ada airnya sama sekali. Jadi kita tetap harus menggelontor air tersebut sehingga sungainya tetap masih berjalan. Kalau untuk kebutuhan perkotaan nanti kita akan terkait bagaimana untuk kebutuhan mandi, kemudian juga dan cuci, dan juga kebutuhan makanan sebagai pengolahan makan, konsumsinya apa saja. Nanti juga berpengaruh dari jumlah penduduknya ya. Kalau di kota yang lebih dari 1 juta orang itu kebutuhannya ini tak dari tahun ke tahun meningkat, di mana pada tahun 2020 ini sekitar 280 liter per orang per hari. Itu pada daerah kota di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta sekitar 180 liter per orang per hari, dan di desa adalah 40 liter orang per hari. Jadi nanti juga akan berpengaruh terhadap berapa kebutuhannya, itu tergantung dari jumlah penduduknya. Berapa jumlah penduduk pada suatu wilayah dikalikan saja dengan rumusan ini. Ya, dari rumusan kira-kira berapa pada perkotaan dibutuhkannya. Jadi perkotaan itu sangat banyak juga digunakan kegiatan-kegiatan perkotaan seperti ada bangunan, baik itu perkantoran, sekolah, kemudian tempat ibadah. Itu ada perhitungannya sendiri juga. Jadi kebutuhannya berapa itu nanti bisa diperhitungkan. Dan juga yang paling utama adalah dari konsumsi per orangnya per hari berapa, tergantung dari yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk industri ini juga membutuhkan air yang cukup banyak. Kalau dia sudah agak membutuhkan air bersih, di mana untuk kegiatan perindustriannya ini juga akan diinputkan pada perhitungan tersebut. Kalau untuk penggelontoran atau pemeliharaan sungai, ini ada beberapa perhitungan. Jadi dia berbasis pada jumlah penduduk juga, sehingga pada tahun 2020 kira-kira 300 per liter per orang per hari yang perlu digelontorkan oleh waduk tersebut sebagai pemeliharaan dari sungainya. Pemeliharaan sungai, penggelontoran ini digunakan jadi karena memang sungai pada perkotaan juga digunakan sebagai drainase pada akhir pembuangan, maka perlu digelontor atau biar alirannya bisa bersih lagi dan tidak mengakibatkan sungai-sungai tersebut menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan oleh penduduknya. Dan perikanan dihitung juga kebutuhannya pada suatu wilayah itu terdapat suatu perikanan yang cukup luas atau bagaimana, dan dia juga memanfaatkan air tersebut tidak, kita bisa gunakan. Dan peternakan hampir sama, ini juga tergantung dari jenis ternaknya apa, kebutuhannya kan berbeda-beda juga.
Untuk irigasi ini kebutuhan sesuai dengan pola tanamnya, bagaimana crop factor consumption-nya, jenis lahannya, perkolasi, hujan efektif, dan bagaimana evapotranspirasi pada tanaman tersebut. Ini pada mata kuliah irigasi sudah nanti akan dijelaskan. Jadi ini nanti hanya sebagai input. Kalau seandainya saya memberi soal, nanti sudah ada input nilainya berapa kebutuhannya, tinggal diolah. Jadi ini adalah neraca waduk Jatio, ini contohnya di Jatibarang ya. Itu dimana inflow-nya yang tadi sebagai debit andalan, ini nilai yang pada tengah bulanan. Pada tengah bulanan dihasilkan data-data ini untuk debit andalannya. Kemudian untuk kebutuhan airnya sekitar 1,6 liter per setengah bulannya. Dan untuk irigasi sekian. Nah, nanti ini dijumlahkan dari RKI dan irigasi, itu dijumlahkan, hasilnya sekian. Kemudian kita mencari neraca airnya bagaimana. Jadi nilai ketersediaan air dikurangi nilai total kebutuhan air. Jika hasilnya minus, maka itu disebut dengan defisit. Kalau dia plus berarti dia surplus. Kalau dia nol berarti dia balance. Jadi kalau kita buat grafik, maka dilihat, nah ini adalah ketersediaan air. Maaf, ini adalah kebutuhan airnya. Kebutuhan air yang di ini adalah ketersediaan airnya. Dimana pada wilayah ini bulan-bulan dari Januari sampai pada bulan Mei atau awal Juni itu masih mengalami surplus. Tapi setelah itu dia mengalami defisit air. Jadi setelah dilihat begini, kita bisa memperkirakan atau menangani kira-kira dibutuhkan apa lagi yang kita bisa lakukan, seperti membangun bendung atau menambah bendung, atau bagaimana kita mengelola airnya. Kira-kira kita bisa suplai airnya itu bagaimana, itu kita bisa lakukan dengan cara melihat dari kondisi ini dulu. Jadi penanganannya bagaimana, lihat dulu dari kondisi pada neraca airnya. Baik, untuk penjelasan pada pertemuan ke-6 ini sekian dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.